Ya, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Lydia Junita. Hari ini kita akan membahas sebuah kebijakan yang sedang menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan pendidik dan pemerhati anak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi siswa-siswi yang dinilai bermasalah, terutama mereka yang terlibat dalam geng motor dan aksi tawuran. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk menanggulangi kenakalan remaja yang kerap terjadi. Tapi benarkah pendekatan ini sudah tepat dan bagaimana dampaknya terhadap tumbuh kembang anak? Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara daring dengan narasumber kami, Dr. Jasra Putra MPD, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Lydia. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Lydia. Alhamdulillah, Pak. Ya, Bapak ini kan Pak Jasra kita dijelaskan kan tentang terkait salah satu isu yang di Jawa Barat yang sedang meluas ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan Pak bagaimana tanggapannya KPAI terkait rencana pemberlakuan wajib militer bagi siswa yang dianggap nakal oleh Pemprov Jawa Barat ini Pak? Ya, sebelum saya menanggapi kebijakan tersebut, pertama saya ingin menyampaikan regulasi yang sudah existing ya. Yang pertama, Undang-Undang 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan khusus bagi anak. Kemudian kita punya peraturan pemerintah, ada 17 jenis ya bentuk-bentuk perlindungan khusus tersebut gitu ya. Di antara yang disebutkan oleh Pak Gubernur gitu ya, ada anak yang korban terpapar nabza ya atau narkoba dan sejenisnya. Kemudian anak yang dalam perlakuan salah lainnya yang pada akhirnya dia menjadi geng motor ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar nilai-nilai sosial yang ada gitu ya. Dan termasuk juga anak-anak misalnya yang terpapar dengan pornografi. Nah, saya kira tentu regulasi ini tentu menjadi acuan kita bahwa termasuk juga lembaga lain ini kan termasuk TNI Polri juga sebetulnya punya kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak kita. Nah, yang kedua, memang kalau kita lihat situasi-situasi anak kita dan termasuk juga aduan yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari 2057 kasus aduan sepanjang 2024, memang kasus keluarga menjadi kasus yang paling banyak, hampir 50% ya. Misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya karena keluarga tidak mampu mengasuh, keluarga tidak memiliki keterbatasan yang pada akhirnya anak mengalami situasi lingkungan yang tidak mendukung gitu ya. Artinya direbut oleh lingkungan lain ya seperti lingkungan Ya baik jalanan Pak. ya, menjadi geng motor dan seterusnya. Nah, Oke. saya kira ini tentu harus menjadi pedoman kita ya, dan termasuk juga apakah lembaga rehab yang tersedia oleh pemerintah dan pemerintah daerah sudah efektifkah berjalan secara baik. Nah, saya kira Oke. ini tentu Oke Pemda harus siap Pak. melakukan evaluasi. Ya Pak, tadi kan ini membahas tentang regulasi ya Pak. Menurut Bapak sendiri apakah rencana pemberlakuan wajib militer ini sudah dalam konteks yang tepat Pak penanganan kenakalan remaja? Iya, saya tidak mendengar istilah wajib militer gitu, karena itu kan term yang berbeda kalau wajib militer gitu ya. Kalau wajib militer itu kan dipersiapkan sebagai pasukan cadangan ya, ketika pasukan organik katakan satu saat ya ketika ada serangan dari luar Indonesia, maka pasukan cadangan ini. Tapi yang terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus atau anak yang bermasalah ini sebetulnya lebih pada rehabilitasi gitu ya, bagaimana mewujudkan lingkungan baru, bagaimana memastikan anak-anak kita kembali dalam kondisi sosial semula. Nah, saya melihat salah satu yang ditawarkan oleh pemerintah daerah yang melalui rehabilitasi pusat barak yang dimiliki oleh TNI. Nah, saya kira barak ini kan sebetulnya secara umum kan terbuka saja, kita bisa melihat. Namun saya belum mendengar gitu ya, kira-kira seperti apa kurikulum yang akan diterapkan gitu ya. Kemudian bagaimana pelatihannya gitu ya. Kemudian termasuk juga karena tadi ya kondisi-kondisi anak kita yang situasi beragam ini tentu saya berharap penyelesaiannya di samping pendekatan katakanlah
melalui bara ini juga bagaimana profesi juga bisa masuk ke sana gitu ya, psikolog, kemudian Oke. pemuka agama dan seterusnya. Pak, ini kan berdasarkan kajian KPAI, Pak, apakah pendekatan seperti wajib militer ini efektif untuk mengubah perilaku anak-anak bermasalah? Ataukah sekiranya ada metode lain, Pak, yang lebih ramah anak, Pak? Ya, kalau yang tersedia kan sebetulnya lembaga rehab itu sudah ada gitu ya, dan semua profesi sudah ada, termasuk di Jawa Barat banyak gitu ya, baik dimiliki oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Nah, saya kira ini harus dievaluasi apakah karena dalam kajian KPAI problemnya itu kan rehabnya tidak tuntas karena keterbatasan SDM, kemudian keterbatasan pembiayaan. Nah, saya kira tentu ini harus dievaluasi ya, sehingga pemerintah daerah mengambil keputusan untuk katakanlah Barak TNI bagian dari pusat rehab gitu ya. Nah, kalau memang konsepnya seperti itu, saya kira ini kan tentu bagi kita di KPAI semakin banyaknya masalah anak, tentu tanggung jawab ini harus kita dorong ya. Bagaimana memastikan anak-anak kita ini kan bisa pulih kembali ya, bisa mengenyam pendidikan secara baik, dan jangan lupa juga di samping anaknya direhab juga bagaimana diintervensi keluarganya. Karena banyak rehab yang dilakukan oleh pemerintah sudah 6 bulan, setahun, tapi setelah dikembalikan ke keluarga ya kembali berulang ya, karena keluarga tidak disiapkan dalam mendukung situasi, katakanlah lingkungan yang mendukung kepada anak, lingkungan yang ramah kepada anak. Jika bukan wajib militer, Pak, apa solusi alternatif lain disarankan oleh KPAI dalam mendidik atau selain itu merehabilitasi siswa yang berperilaku menyimpang ini, Pak? Karena mungkin Iya, ini juga dinilai terlalu keras ya untuk wajib militer, Pak. iya. Jadi saya sampaikan, saya tidak mendengar term wajib militer ya. Yang ada itu adalah pembinaan anak-anak yang dilakukan oleh TNI Polri. Kalau begitu konsepnya sebetulnya lebih kepada rehabilitasi ya. Rehabilitasi bagaimana anak-anak ini kembali dalam kondisi sosial semula. Karena keluarga nggak mampu lagi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kan, dia pecandu narkoba, kemudian sudah terbiasa dengan lingkungan jalanan yang keras gitu ya, terlibat geng motor dan seterusnya. Ini kan tanggung jawab ini kan harus dilakukan oleh semua pihak ya, oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat gitu ya. Dengan catatan ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, misalnya harus dilakukan rehab dengan cepat gitu ya, kemudian terukur ya, kemudian termasuk juga memastikan bagaimana konsep rehabnya ini memang betul-betul efektif gitu ya, dan termasuk juga kalau memang keluarga itu miskin Baik, ya maka harus dibantu ya dengan situasi oke. kemiskinan tersebut gitu, sehingga intervensinya hulu hilir Pak, bisa dilakukan. ya, baik, cukup. Pak, singkat saja apa himbauan dan harapan dari KPI kepada para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat untuk menjauh dari kekerasan dan memilih jalur yang positif, Pak? Singkat saja, Pak. Ya, himbauan saya tentu keluarga bagaimana bisa berfungsi ya, karena anak-anak ini kan dekat dengan keluarga. Kemudian yang kedua, lingkungan juga mendukung ya, baik lingkungan sekitar anak, lingkungan masyarakat, lingkungan media sosial, dan termasuk juga lingkungan sekolah. Nah, saya kira dari 24 jam waktu anak ini harus ada yang bertanggung jawab gitu ya, sehingga gap yang ada itu tidak ada kesempatan bagi lingkungan yang katakanlah yang negatif itu anak-anak kita akhirnya terpapar gitu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak kepada Dr. Jasra Putra MPD, Wakil Ketua KPAI atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi bersama bahwa membina anak-anak bangsa tidak hanya soal disiplin tetapi juga soal pendekatan yang mendidik. Saya Lydia Junita, sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Tetap semangat dan mari bersama menciptakan masa depan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. Pemirsa, tetap saksikan Berita Nasional Malam.